Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama ada Ali Aziz Fadilah, yang kedua ada Alvin Muhammad Ilmi, yang ketiga ada Sandi Faisal Ferdiansyah, dan yang keempat ada saya sendiri Muhammad Fadli Takdirul Jabar. Oke, sekarang kami akan membahas materi mengenai teorema Kuratowski. Jadi teorema Kuratowski ini ditemukan oleh Kazimierz Kuratowski yang lahir pada tanggal 2 Februari 1896. Nah, beliau ini merupakan seorang matematikawan asal Polandia dan juga merupakan salah satu perwakilan utama di sekolah matematika Warsawa. Terus, buat apa sih teorema Kuratowski ini? Nah, teorema Kuratowski ini berguna untuk menentukan dengan tegas kepanakan suatu graf, di mana pada teorema Kuratowski ini terdapat dua graf khusus. Untuk bunyi teorema Kuratowski ini adalah suatu graf bersifat tidak planar jika dan hanya jika ia mengandung subgraf yang isomorfik dengan salah satu graf K5 atau K33 atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Pertama tadi disebutkan mengenai isomorfik. Isomorfik adalah beberapa graf yang sama namun berbeda dari segi bentuk. Syarat isomorfik yang pertama ada jumlah simpulnya sama, jumlah derajat simpulnya sama, dan yang terakhir ada jumlah sisinya sama. Di sini ada contoh. Ada G1, G2, dan G3. Kita lihat dulu G1. Nah, G1 ini memiliki jumlah simpul sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4 simpul. Jumlah derajat simpulnya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semuanya ada 3 per simpulnya. Lalu jumlah sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Lalu kita lihat ke gambar G2, graf G2. Bisa dilihat jumlah simpulnya ada 1, 2, 3, 4. Jumlah derajatnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada 3 per simpulnya. Dan ada sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena memiliki jumlah simpul yang sama, jumlah derajat simpul yang sama, dan jumlah sisi yang sama, maka G1 isomorfik dengan G2. Bagaimana dengan G3? Mari kita lihat. G3 memiliki jumlah simpul sebanyak 4. Ya, sama. Jumlah sisi 1, 2, 3, 4. Nah, perbedaannya di sini. Graf G3 tidak memiliki simpul, tidak memiliki garis diagonal. Jadi jumlah simpulnya, jumlah sisinya lebih sedikit dari G2 dan G1. Juga otomatis jumlah derajat simpulnya juga akan semakin sedikit dari G2 dan G1. Jumlah simpulnya di sini ada 2. Ya. Berarti G3 tidak isomorfik dengan G1 ataupun dengan G2. Lalu selanjutnya kita masuk ke homeomorfik. Tadi disebutkan bahwa atau homeomorfik. Kita lihat. Homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Homeomorfik. Apa itu homeomorfik? Homeomorfik adalah keadaan di mana satu graf dapat diperoleh dengan melakukan penambahan atau penghilangan satu buah simpul yang berderajat 2. Apa yang dimaksud dengan berderajat 2? Nah, berderajat 2 ini seperti ini. Memiliki 2 tangan maksudnya. Ini adalah simpul dan memiliki dua sisi yang menempel kepada simpul itu. Diperoleh dengan melakukan penambahan atau penghilangan. Di sini ada contoh G1 dan G2 dan G3. Nah, G2 ini merupakan hasil dari G1 dengan V dengan simpul V yang dihilangkan.
dengan simpul pi yang dihilangkan, G2 ini. Nah, untuk G3 ini merupakan hasil dari G2 dengan penambahan simpul X dan Y. Maaf. Dengan penambahan simpul X dan Y. Keduanya memiliki derajat simpul yang sama, yaitu 2. Lalu tadi disebutkan juga bahwa di dalam teorema Kuratowski ada 2 graf yang unik, yaitu K5 dan K3,3. Oke, kita masuk yang pertama. Graf Kuratowski yang pertama. Pada graf Kuratowski yang pertama itu menganggap graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul, atau bisa disebut dengan graf K5, adalah graf yang tidak planar. Oke, kita masuk ke contoh. Ini memang graf K5. K5 itu bentuknya seperti ini. Graf lengkap K5. Nah, mengapa graf K5 itu disebut tidak planar? Oke, kita jelaskan dulu tentang keplanaran. Keplanaran adalah suatu graf yang bisa digambarkan dalam satu bidang dengan tidak ada sisi yang saling bersilangan begitu. Berarti untuk mengetes keplanaran itu kita hanya perlu mengubah arah. Bagaimana caranya mengubah arah sisi dari suatu graf agar sisi itu tidak bersilangan dengan sisi yang lainnya? Kita masuk ke contoh. Di sini ada graf K5 dan di sini ada juga graf K5. Keduanya isomorfik. Namun pada graf pertama di sini terjadi ada yang bersilangan, sisi yang bersilangan. Dan bagaimana caranya agar tidak bersilangan? Nah, di sini dicoba si graf ini ditarik ke atas, si graf ini ditarik ke bawah, graf ini juga ditarik ke bawah. Hasilnya ya seperti ini kurang lebih. Apakah ini planar? Tidak, ini masih tidak planar karena ada sisi yang karena di sini ada sisi yang masih bersilangan. Untuk contoh yang selanjutnya juga sama, masih bersilangan dan masih bersilangan. Jadi mau diubah menjadi bagaimanapun, graf lengkap K5 akan tetap menjadi graf yang tidak planar. Oke, kita masuk ke contoh dari suatu graf dengan upagraf yang bisa dihomeomorfik, yang hasilnya adalah kan isomorfik dengan K5. Di sini ada suatu graf G dengan berapa ini? 9 simpul. Lalu memiliki upagraf sama dengan 9 simpul, namun dengan sisi yang berbeda. Jumlah sisinya yang berbeda. Nah, di sini terdapat beberapa simpul yang memiliki dua derajat yang berderajat 2. Ini bisa dilakukan homeomorfik. Maksudnya adalah penghilangan atau penambahan simpul dengan yang memiliki derajat 2. Nah, di sini ada simpul yang berderajat 2. Satu simpul I, simpul B, simpul D, dan simpul F yang berderajat 2. Semua ini bisa dihilangkan dan hasilnya adalah graf K5. Maksudnya ya menghasilkan graf yang sama, berarti graf itu tidak akan bisa planar begitu. Bagaimanapun graf K5 ataupun graf yang memiliki graf K5 di dalamnya tidak akan bisa planar. Graf isomorfik yang kedua merupakan sebuah graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul dan 9 buah sisi. Graf ini dikenal dengan nama graf K3,3.
gambarnya seperti di sebelah sini. Graf ini merupakan sebuah graf tak planar dengan minimum sisi. Jadi ketika kalian menggambar graf tak planar dengan sisi yang paling minimum atau minimal, maka bentuknya akan isomorfik atau sama persis dengan gambar di sebelah sini. Baik, selanjutnya adalah graf sifat-sifat graf Kuratowski, yaitu yang graf Kuratowski ini memiliki 4 sifat ya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Jadi graf teratur ini adalah graf jadi setiap simpulnya ini memiliki derajat yang sama. Nah, lalu yang kedua adalah kedua graf Kuratowski ini adalah graf tidak planar. Jadi setiap sisinya itu saling memotong. Lalu yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski bisa menyebabkan menjadi graf planar. Jadi jika ada sisi atau simpul dari graf Kuratowski ini yang dihapus, bisa menyebabkan si graf Kuratowski ini planar ya. Lalu yang terakhir adalah graf Kuratowski pertama yang kelima itu adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Nah, maksudnya itu bagaimana? Jadi mengapa bisa seperti itu? Karena apabila jumlah simpulnya kurang dari 5 atau jumlah sisinya kurang dari 9, jadi yang kelima itu jika simpul titik-titiknya itu kurang dari 5 dan yang ketiga itu sisinya kurang dari 9, maka tidak mungkin berbentuk graf sederhana. Baik, terima kasih. Nah, di sini terdapat contoh. Perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen tidak planar. Nah, untuk memperlihatkan bahwa graf Petersen ini tidak planar, kita dapat menggunakan teorema Kuratowski, yaitu dengan memeriksanya apakah subgraf dari graf Petersen ini isomorfik dengan graf Kuratowski atau homeomorfik dengan graf Kuratowski. Nah, di sini ini merupakan graf Petersennya, dilambangkan dengan G. Nah, kemudian di sini ada G1 merupakan subgraf dari graf G. Ternyata graf G2 ini homeomorfik dengan graf G1, di mana jika kita menambahkan simpul berderajat 2 pada sisi ini dan ini, di sini, ini akan membentuk graf G1. Kemudian graf G2 ini juga isomorfik dengan graf K33, di mana graf K33 ini memiliki bentuk yang berbeda namun tetap sama. Oke. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.